Kalau secara mikroskopik pada kita itu 100% sel dan terdiri dari total 100 juta sel mungkin juga tidak seperti 100% itu 100% dia dapat Persiapkan mental. Di tangan ada 1, 2, sama 3. Ini nih, kelingking bagian dalam. Inilah. Kalau di kaki ini 1, 2, 3. Nah, tete kalau akar masalahnya dari pola minum banyak kan Om. Pola minum nggak bagus, Betul. sama pola tidur kalau di sini. Betul. Betul, A. Akar masalahnya dari situ. Minum itu ya sama sih 18 da urang sok kadang sok kurang sok kopi sok ngarokok tapi ngimbang gitu. Kayaknya oge gitu. Tidur juga sama. Tidur tuh yang bagus jam 11 sampai jam 3. 11 malam. Sampai jam 3. Hmm. Karena di situ akan tulang belakang kita akan rileks. Terus produksi kalsium sama sel darah juga bagus. Jadi ketika kita tidak tidur di jam itu, kita masih kita yang kemarin, bukan kita yang baru. Tidak ada regenerasi sel. Regenerasi sel terjadi ketika kita tidur antara jam 11 malam sampai jam 3. Itu akan terjadi regenerasi sel dan ketika kita bangun kita jadi kita yang baru. Makanya lamun teu tidur di jam eta, misalkan tidur lewat dari jam 3:30-4 pasti kan ini. Iya. Karena urangan nu kamari keneh gitu. Oh, taya. Urang nu anyar gitu. Gitu. Nah, itu kan di situ ini adalah meridian jantung, ini adalah meridian diafragma, ini adalah meridian paru. Nah, kalau di kaki ini liver, ini lambung bagian tengah, ini kantong empedu. Jadi dari semua yang keluhan yang terjadi saat ini, masalahnya ada di meridian liver. Nah, akar permasalahannya awalnya di lambung bagian tengah. Lambung bagian tengah itu jadi lebih ke punya keinginan, kalau secara budaya banyak keinginan sifatnya kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini berarti bukan yang pokok ya, kan sekarang kendaraan udah pokok motor, tapi kita punya keinginan misalkan untuk ganti merek gitu, misal gitu. Ketika kita berusaha untuk mewujudkan itu, kita lupa sama badan kita sendiri harus dikasih asupan. Iya. Misalkan orang gawe we hayu hayang enmet ke dina Supra katanya orang tuh jadi gawe tak lupa we karena makan gitu. Hubungannya seperti itu. Terus juga kalau misalkan hubungan secara psikologisnya sedang dalam pernah ngalamin kondisi sedih anu jero, sedih eta kunaon ku posisina ku ambek kapagung teh gini, kita marah tapi takut untuk mengeluarkan dan ditahan, dan memori ini tenang teh bukan saat ini tapi dari dia lahir sampai sekarang yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dikeluarkan dari pikirannya beliau. Iya. Itu dari lahir Iya. sampai saat ini Iya. pernah ngalamin sedih nu dalam gitu. Sedihnya itu karena apa? Karena dia takut untuk mengeluarkan emosinya sendiri. Iya. Gitu. Ya kan tentunya ya bukan karena teteh lah. Kan saya bilang dari lahir sampai saat ini, jadi ada kemungkinan di masa-masa remajanya, ada kemungkinan di masa-masa sebelumnya gitu. Karena saya yang Ijal udah kenal dari tahun 94 Ijal ya gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Lamun nyeri wae nu kieu tah, Ka Ijal sok nyeri wae nu kieu. Kunaon tah? Pasti. Karena kan di situ ada hubungan
tina lambung eta. Mohon. Jadi ketika eta bekerja lebih dari biasanya, kan dia ngaruhin teh ke asa. Ya, palingan. Ya terlalu jangan bekerja keras. Terlalu dalam. Jangan bekerja keras tapi bekerja cerdas ya. Ya harus, tapi kan kita asupan secara makan, minum, tidurnya juga kita harus baik. Iya. Dan sama aja saya juga tanya itu. Saya kerja 20 jam sehari gitu ayeuna teh. Tapi orang kudu kumaha ngarah orang kuat gitu. Ayeuna mah udah baheula mah urang segala mikir anu mikir. Ayeuna mah plong lepas kumaha brehna weh gitu jadi judulnya gitu. Let it be. Let it be, let it go. Ketemu seri jeung lah bercanda eta. Karena kan muka cerminan hati. Jadi lamun orang kusut mukana. Auranya udah pasti beda. Kusut dah. Terus yang paling penting mah ada Aida juga sudah melaksanakan itu teh gitu. Makanya kenapa dia bisa tetap kuat dengan kondisi yang ada gitu. Dia mau berkata ke orang teh baik gitu, menggerakkan orang. Ya terbukti lah apa yang dihasilkan di Karang Taruna buat saya orang luar yang melihatnya sewaktu-waktunya gitu. Ini orang berhasil di Karang Taruna kata saya dan teman-teman yang lain teh. Itu kan berarti kan memberikan hal yang baik ke orang. Iya. Otomatis dia ada yang dari mulutnya yang dikeluarkan ke orang itu hal-hal sesuatu yang baik. Ketika sesuatu yang baik itu masuk ke gendang telinganya dia sendiri, akan masuk ke kelenjar pituitari di bawah otak, merangsang otak, otak mengontrol hati, hati mengontrol ginjal, di ginjal ini akan keluar adrenalin. Adrenalin itulah yang menjadikan antibodi buat dia untuk menggerakkan apa yang dia inginkan, Iya. apa yang dia ucapkan. Kayak gitu. Jadi ada kekuatan tidak terlihat mang. Jadi mun orang teh ngomong teh, aduh orang kiri, aduh orang sieun kieu, mungkin jadinya racun. Iya. Tapi lamun orang ngomongna orang bisa lah. Sok erek nanaon ge eta mah nu terjadi di luar, tapi lamun orang cek orang bisa, ya bisa. Ka dieu karena hati, karena ginjal keluar adrenal orang yang tidak disengaja, yang tidak terasa, yang tidak disengajanya, yang tidak akan terasa akan merangsang badan kita untuk mewujudkan itu. Saya di bengkel, bos saya ngomong bengkel sepi, cek saya mah bukan sepi bos, tapi belum pada datang. Gitu. Nah, di anak omongan